lagi di YouTube channel Fisik Guru. Kali ini saya akan membahas contoh soal hukum Newton part 1. Sebelum kita memulai, kita lihat dulu lambang atau simbol dalam penyelesaian contoh soal hukum Newton part 1 ini. Nah, di sini ada N kapital itu sama dengan N kecil sama dengan gaya normal, satuannya adalah Newton. Dan juga ada F, ini adalah gaya eksternal berupa tarikan atau dorongan, satuannya Newton. Kemudian ada M1, itu sama dengan massa benda pertama, satuannya kilogram. Dan M2 itu massa benda kedua, satuannya adalah kilogram. Dan di sini ada T kapital, yaitu gaya tegangan tali, satuannya Newton. Kemudian ada W kecil atau sama dengan Fg, itu gaya oleh gravitasi, itu sama dengan massa dikalikan gravitasi, itu adalah gaya berat, satuannya Newton. Nah, G di sini adalah percepatan gravitasi, yang kita gunakan adalah 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kita dengan soal pertama. Dua buah balok bermassa M1 dan M2 dengan M1 lebih besar dari M2. Kedua balok tersebut diletakkan bersentuhan satu sama lain pada permukaan licin horizontal. Sebuah gaya F yang besarnya konstan bekerja pada balok bermassa M1. Pertanyaannya adalah tentukan besarnya percepatan sistem, kemudian tentukan besarnya gaya sentuh antara kedua balok. Kira-kira sketsanya seperti apa? Mari kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi ada bidang licin, kemudian ada balok M1 dan M2, yang mana M1 lebih besar dari M2, kemudian diberikan gaya F atau dorongan. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikannya? Mari kita lihat. Pribadi diagram benda bebas harus kita gambarkan terlebih dahulu untuk kedua benda ini. Kita anggap keseluruhan ini adalah sistem. Oke, kemudian kita harus membuat sistem koordinat diagram X dan Y. Kemudian kita gambarkan. Yang pertama adalah balok pertama yang massanya M1. Nah, seperti ini. M1 itu ada beberapa gaya yang bekerja. Kalau yang searah sumbu Y kan W sama dengan M1G ke arah bawah. Kemudian ada N1 yang bekerja dari permukaan bidang ke arah atas. Kemudian yang searah sumbu X itu ada gaya F, dorongan. Kemudian ada gaya kontak oleh benda M2 terhadap M1. Nah, gaya kontak ini saya lambangkan dengan P. P21 ini maksudnya bahwa gaya kontak oleh benda 2 terhadap M1. Kita lihat untuk analisis diagram benda bebas pada M2 itu seperti ini. Jadi balok, kemudian kita gambarkan diagram bendanya, gayanya yaitu gaya normal ke atas, gaya berat ke bawah. Nah, di sini ada gaya kontak oleh benda M1 ke M2, sehingga sistem balok ini bergerak ke kanan. Mari kita lihat, tentukan besarnya percepatan sistem. Seperti apa sih? Nah, kalau besarnya percepatan sistem karena benda bergerak ke arah kanan, kita berlakukan hukum 2 Newton sebesar jumlah gaya-gaya bekerja searah sumbu X sistem itu sama dengan M dikali A. Kemudian karena gaya yang bekerja searah sumbu X itu ada hanya F, maka M1 tambah M2 dikalikan dengan AX. Jadi ini adalah massa gabungan sistem, sehingga kita peroleh percepatannya searah sumbu X itu sama dengan gaya dibagi dengan M1 tambah M2. Sekarang tentukan besarnya gaya sentuh antara kedua balok tersebut, artinya bahwa M1 dan M2. Sekarang kita lihat tinjauannya pada M2.
Untuk M2 ini juga berlaku hukum 2 Newton sebesar sigma Fx sistem sama dengan M kali A. Sigma Fx sistem ini kan yang bekerja hanya P1 terhadap benda 2. Maka gaya kontak oleh benda M1 terhadap M2 itu sama dengan M2 kali AX. Nah, kita lihat P1 terhadap benda kedua itu sama dengan M2 kali. Nah, AX ini kita gantikan dengan F per M1 tambah M2. Jadi sama dengan M2 per M1 tambah M2 kali F. Jadi besarnya gaya kontak benda M1 terhadap benda M2 itu sebesar M2 per M1 tambah M2 kali F. Sekarang kita ke soal nomor 2. Saat dua benda yang masanya berbeda digantung secara vertikal pada sebuah katrol tanpa gesekan yang masanya dapat diabaikan, seperti pada gambar nanti saya akan munculkan. Rangkaian ini disebut sebagai pesawat Atwood. Peralatan tersebut biasa digunakan dalam laboratorium fisika khusus mekanika untuk mengukur percepatan jatuh bebas. Tentukan besarnya percepatan kedua benda dan tegangan tali. Nah, gambarnya seperti ini. Sekarang kita lihat solusinya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah free body diagram atau diagram benda bebas. Kita gambarkan yang gaya yang secara sumbu X dan gaya yang secara sumbu Y. Kemudian bentuknya seperti ini. Ini sketsa yang di awal sesuai soal. Kemudian kita pisahkan M1 dan M2. Untuk diagram benda bebas pada M1 seperti ini, ada gaya tegangan tali ke arah atas, gaya beratnya ke bawah. Sekarang kita harus tentukan dan konsistensi dalam menentukan tanda. Ingat bahwa ketika M1 lebih kecil dari M2, maka kita berpikir bahwa M2 akan menarik M1. Percepatannya pada M1 ke arah atas, dan yang nantinya pada benda yang lain M2 itu akan bergerak ke bawah. Kita jadikan sebagai arah positif. Sekarang kita asumsikan bahwa syaratnya katrol harus licin, itu diabaikan, kemudian massa katrol juga diabaikan. Sekarang kita lihat penyelesaian secara matematis. Nah, pada benda M1 itu berlaku hukum 2 Newton karena bergerak searah sumbu Y ke atas. Jadi sigma Fy sama dengan M1 kali AY. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y itu ada gaya tegangan tali ke arah kanan positif, ke bawah kan negatif. Jadi T kurang M1 kali G itu sama dengan M1 kali AY. Kemudian kita kalkulasikan untuk menentukan gaya tegangan talinya adalah T sama dengan M1AY tambah M1G. Ini persamaan pertama. Kemudian kita analisis untuk benda yang kedua, M2 yang ini. Nah, ini juga berlaku hukum 2 Newton. Sigma Fy sama dengan M2AY. Nah, kita lihat jumlah gaya yang bekerja searah sumbu Y itu juga ada dua, yaitu gaya tegangan tali dan gaya berat. Kita lihat di sini yang ke arah atas adalah kan gaya tegangan tali. Nah, ini negatif dan M2G adalah positif. Kita kalkulasikan menjadi seperti ini. 2G kurang T itu sama dengan M2AY. Nah, setelah kita kalkulasikan, T-nya menjadi M2G kurang M2AY. Kita jadikan menjadi persamaan kedua. Sekarang kita lihat benda M1 juga T, di benda M2 juga T. Sekarang kita
substitusikan nilai T persamaan 1 ini ke persamaan 2. Akan menjadi M1AY tambah M1G itu sama dengan M2G kurang M2AY. Kita pilahkan yang mengandung A dan G sendiri. Jadi M1AY tambah M2AY sama dengan M2G kurang M1G. Kita faktorkan AY kali M1 tambah M2 sama dengan G kali M2 kurang M1. Kali ke pertanyaan bahwa bagaimana percepatan sistem tersebut. Sehingga AY sama dengan M2 kurang M1 per M1 tambah M2 dikalikan G. Ini kita jadikan sebagai persamaan 3. Bagaimana untuk menjawab gaya tegangan tali pada sistem tersebut? Persamaan ini kita substitusikan ke persamaan 1 akan menghasilkan T sama dengan 2M1M2 per M1 tambah M2 dikalikan G. Jadi tegangan tali pada sistem ini adalah seperti ini. Ini dijadikan sebagai persamaan 4. Dan kita ke soal nomor 3. Sebuah bola bermassa M1 dan balok bermassa M2 diikat oleh tali yang ringan melalui sebuah katrol tanpa gesekan dan massanya dapat diabaikan. Seperti pada gambar ini, gambarnya balok terletak pada bidang miring tanpa gesekan dengan sudut theta. Ini sudut theta. Sekarang pertanyaannya adalah tentukan besarnya percepatan kedua benda dan tegangan tali. Untuk menyelesaikan persoalan ini, pertama-tama kita harus menggambarkan diagram benda bebas. Kita tentukan sumbu koordinatnya, ada sumbu koordinat X dan Y. Syaratnya bahwa katrol harus licin, massa katrol juga harus diabaikan. Anggap M2 bergerak mengikuti bidang miring ke bawah dan M1 ikut bergerak ke atas. Karena kedua benda dihubungkan dengan tali, kita dapat berasumsi bahwa tali tidak bergerak, sehingga percepatannya A sama besar. Jadi ini A arahnya ke atas, kemudian pada benda kedua A-nya mengikuti arah bidang miring seperti ini. Sekarang kita tinjau pada benda pertama yang searah sumbu X kan tidak ada gaya yang bekerja. Kita anggap jumlah gaya yang bekerja searah sumbu X itu sama dengan 0. Kita jadikan persamaan 1. Kemudian kita tinjau yang bekerja searah sumbu Y. Ini kan searah sumbu Y. Itu kan ada gaya T atau tegangan tali yang bergerak ke arah atas. Kemudian gaya berat pada M1 melawan gaya tegangan tali. Sehingga T kurang M1G sama dengan M1AY, di mana AY itu sama dengan A. Sehingga kita kalkulasi lanjut menjadi T kurang M1G itu sama dengan M1 kali A. Untuk persamaan keduanya, T sama dengan M1A tambah M1G. Bagaimana dengan benda yang kedua atau M2? Sama hal dengan tinjauan pada benda M1, yang mana gaya yang bekerja searah sumbu X itu sama dengan M2 dikali A. Ini kita lihat jumlah gaya yang bekerja searah sumbu X itu ada M2G sin theta, arahnya positif karena arah percepatannya mengikuti bidang miring ke bawah, dikurangin gaya tegangan tali itu sama dengan M2 kali A. Sekarang kita tentukan adalah besarnya gaya tegangan tali, sehingga M2G sin theta kurang M2A itu sama dengan T. Kita lihat yang bekerja searah sumbu Y pada M2 ini, itu kan ada M2G cos theta dan gaya normal. Jadi gaya normal itu sama dengan M2G cos theta, itu persamaan 4. Sekarang substitusikan nilai T persamaan 2 yang ini ke persamaan 3. Jadi M2G sin theta kurang M2A ini sama dengan M1A tambah M1G. Kita faktorkan M2G sin theta kurang M1G sama dengan M1A tambah M2A.
Jadi percepatannya sebesar M2G sin theta kurang M1G per M1 tambah M2. Sekarang kita substitusikan nilai A persamaan 5 ini ke persamaan 2. Akan menghasilkan T sama dengan M1 M2G dalam kurung sin theta tambah 1 per M1 tambah M2. Jadi saya memberikan solusi seperti ini karena untuk nilai itu relatif, bergantung yang diketahui besarnya berapa. Jadi untuk solusi umum, ketika benda dihubungkan dengan katrol kemudian bergerak pada bidang miring itu seperti ini ya. Ini kalau syaratnya katrol licin, masa katrol diabaikan, kemudian permukaan bidang miring ini juga licin. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Di sini ada gambar yang mana pernyataannya sebagai berikut. Gambar berikut menunjukkan glider. Glider ini adalah seperti alat lab yang mana dia memiliki roda. Itu seperti kereta kayak troli begitu. Dengan massa M1 bergerak tanpa gesekan dalam laboratorium fisika. Jadi ini dilakukan di dalam lab. Kemudian dihubungkan dengan benang sehingga berat dan gesekan benang diabaikan ke benda bermassa M2. Tentukan besarnya percepatan kedua benda dan tegangan tali. Jadi ini adalah aparatus set of physics lab. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita harus menggambarkan pribadi diagram atau diagram benda bebas. Kita tinjau. Jadi untuk benda yang pertama seperti ini, yang ke atas seperti biasa gaya normal, yang ke bawah adalah gaya berat. Untuk benda pertama M1G, kemudian karena dihubungkan dengan tali maka ada gaya tegangan tali. Nah, percepatannya ke arah kanan kemudian ke bawah, jadi kita anggap positif. Kemudian untuk tinjauan M2 ini ada gaya tegangan tali ke atas, terus ada gaya berat oleh benda M2 ini ya, kecepatannya ke arah bawah, kita tentukan sebagai arah positif. Sekarang kita tinjau pada benda pertama, itu kita tinjau yang searah sumbu Y dulu, itu bekerja benda M1, kita tinjau yang searah sumbu Y. Jadi jumlah gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y itu sama dengan 0. Kita lihat gaya apa saja yang bekerja searah sumbu Y. Ada gaya normal dan gaya berat oleh benda M1, sehingga N sama dengan M1G. Bagaimana dengan arah sumbu X? Jadi jumlah gaya-gaya yang bekerja searah sumbu X itu sama dengan M1 kali AX. Ingat M1AX, karena benda bergerak ke kanan maka berlaku hukum 2 Newton. Kita lihat gaya-gaya apa saja yang bekerja searah sumbu X. Ya, sebelum itu kita lihat percepatan searah sumbu X itu akan sama dengan percepatan searah sumbu Y pada benda M2, itu sama dengan A. Kita asumsikan bahwa katrol, kemudian gesekan pada katrol juga diabaikan, massa tali juga diabaikan, sehingga gaya-gaya bekerja searah sumbu X itu hanya ada satu, yaitu gaya tegangan tali T, itu sama dengan M1 kali A. Ini adalah persamaan 1. Yang kedua, untuk benda M2, kita lihat di diagram benda bebasnya ini, karena yang bekerja searah sumbu X kita anggap tidak ada 0, maka kita hanya analisis yang searah sumbu Y saja, yaitu jumlah gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y itu sama dengan F2 kali AY. Nah, kita lihat jumlah gaya-gaya yang bekerja searah sumbu Y itu ada ke arah bawah, kan positif karena percepatannya ke bawah, jadi M2G kurang T sama dengan M2A. T sama dengan M2G kurang M2A sama dengan T. Ini kita jadikan persamaan 2. Sekarang substitusikan nilai T persamaan 1 ini ke persamaan 2. Jadi M1A, substitusikan nilai T persamaan 1 ke persamaan 2. T yang ini kita substitusikan dengan
T pada persamaan 1, yaitu M2G kurang M2A sama dengan M1A. Sekarang kita faktorkan yang memiliki A, maka M2G sama dengan M1A tambah M2A. Sehingga kita tentukan percepatannya sebesar, percepatan sistem ya, A sama dengan M2G per M1 tambah M2. Kita jadikan persamaan 3. Nah, sekarang substitusikan nilai A persamaan 3 ini ke persamaan 1. Kita substitusikan, akan menghasilkan T sama dengan M1 kali M2G per M1 tambah 2, atau T sama dengan M1 M2 per M1 tambah M2 kali G. Jadi solusinya adalah ini ya, percepatan ini pada persamaan 3 dan tegangan talinya persamaan 4. Kita ke soal nomor 5. Sebuah lampu lalu lintas beratnya 122 Newton menggantung pada kabel yang diikat dengan 2 kabel yang dikencangkan untuk menyokongnya, seperti pada gambar. Jadi 2 kabel, kemudian dibuatkan simpul, digantungkan dengan tali dan dihubungkan dengan lampu lalu lintas. Kedua kabel teratas yang ini membentuk sudut 37 derajat dan 53 derajat terhadap horizontal. Kabel yang paling atas tidak sekuat kabel yang digantung vertikal dan akan putus jika tegangannya melebihi 100 Newton. Pertanyaan, apakah akan putus jika tegangan melebihi 100 Newton? Dan apakah lampu lalu lintas tetap menggantung pada kondisi tersebut? Atau salah satu kabel akan putus? Biasa kita gambarkan free body diagram atau diagram benda bebas dengan asumsi bahwa kondisinya setimbang, percepatannya 0. Gambarnya seperti ini. Jadi kita gambarkan dulu yang digantung dengan lampu T3 akan bekerja, gaya tegangan tali, kemudian ada gaya berat ke bawah Fg, dan untuk T1 dan T2 kita gambarkan seperti ini. Ada T2 ke atas, T1 ada sudut yang dibentuk seperti ini, dan kita lihat untuk tali yang digantungkan lampu seperti ini, kita lihat karena kondisinya setimbang, maka jumlah gaya yang bekerja secara sumbu yaitu sama dengan 0. Maka gaya yang bekerja di sini ada tegangan tali pada tali ketiga T3 kurang Fg sama dengan T sama dengan Fg sama dengan 122 Newton. Jadi tegangan tali yang bekerja pada T3 ini sebesar 122 Newton. Diagram benda bebas yang kedua yang ini, di mana kita lihat gaya T1, T2 dan T3. Sekarang kita lihat gaya yang bekerja secara sumbu X itu untuk T1, kalau kita gambarkan seperti ini, maka ada min T1 cos 37 derajat, terus komponen X untuk T2-nya, T2 cos 53 derajat, dan komponen X ini kan 0 karena setimbang. Sekarang kita lihat komponen Y. Untuk tegangan tali 1, T1 sin 37 derajat, untuk T2 sin 53 derajat, dan komponen Y itu sebesar min 122 Newton. Kenapa min? Karena arahnya ya. Kita tentukan arahnya karena ini di sini setimbang. Kita lihat simpul dalam kondisi setimbang, artinya bahwa percepatannya sebesar 0. Maka di mana min T1 cos 37 derajat tambah T2 cos 53 derajat itu akan sama dengan 0. Ini persamaan 1. Dan untuk yang searah sumbu Y itu ada T1 sin 37 derajat tambah T1 sin 53 derajat tambah minus 122 Newton itu sama dengan 0. Sekarang untuk persamaan 1 ini saya kalkulasikan menjadi T1 cos 37 derajat sama dengan T2 cos 53 derajat. T2 sama dengan cos 37 derajat per cos 53 derajat kali T1 sama dengan cos 37 derajat. Ini kalau kita menghitung menggunakan kalkulator itu sebesar 0,8. Begitu pula dengan cos 53 derajat
dikalkulasikan menggunakan kalkulator sebesar 0,6 kali T1 sehingga T2 sama dengan 1,33 T1. Kita jadikan persamaan 3. Nah, sekarang nilai T2 ini kita substitusikan ke persamaan 2 yang ini ya. Jadi T1 sin 37 derajat tambah T2 sin 53 derajat itu sama dengan 122 Newton. Yang ini kan min, saya pindahkan ke ruas kanan menjadi positif. Masukkan angka, sin 37 derajat itu 0,6, terus T2 kita gantikan dengan yang ini, sementara sin 53 derajat itu 0,8. Kita kalkulasikan, hasilnya adalah T1 sama dengan 73,3 Newton. Bagaimana dengan T2? Kita menggunakan persamaan T2 sama dengan 1,33 T1. Ini persamaan 3 ya. Kita masukkan, hasilnya adalah T2 sama dengan 97,5 Newton. Seperti itu. Kemudian di dalam soal bahwa kalau lebih dari 100 Newton kabel akan putus. Kabel teratas itu salah satunya akan putus. Jadi menurut hasil yang kita kalkulasi ini, karena kurang dari 100 Newton, maka kabel tidak putus. Oke. Pertanyaan saya, andai kedua sudut pada gambar ini sudut θ 1, sudut θ 2 itu sama. Kira-kira seperti apa hubungannya T1 dan T2? Kita dapat menunjukkan sifat simetris dalam soal ini, bahwa kedua tegangan T1 dan T2 akan sama. Nah, sehingga secara matematis jika sudutnya sama itu kita sebut sebagai theta. Persamaan 3 ini kalau saya kalkulasikan akan seperti ini. T2 sama dengan cos theta per cos theta sama kalikan T1, maka akan sama dengan T1. Artinya karena sudutnya sama, cos theta bagi cos theta kan 1. Jadi 1 kali T1 sama dengan T1, yang juga memberitahukan kita bahwa tegangannya adalah tegangan ini ya, T1 dan T2 itu akan sama. Tanpa mengetahui nilai spesifik dari tetanya berapa, kita dapat menemukan nilai T1 dan T2. Akan tetapi kedua tegangan akan sama berapapun nilai tetanya. Seperti itu ya. Jadi meskipun nilai tetanya sama, kita gunakan persamaan ini, maka kita bisa peroleh tegangan antara T1 dan T2 itu bagaimana. Jadi tetap saja sama. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Ini adalah soal terakhir, bisa anggap ini adalah soal bonus ya. Tapi kasusnya adalah bagaimana benda-benda itu dihubungkan dengan tali pada bidang datar licin. 3 balok saling terhubung dengan tali pada bidang datar licin. Ketiga balok tersebut memiliki massa M1, M2, dan M3 dan ditarik oleh gaya sebesar F ke kanan pada balok M3 yang ini ya. Jadi M3 kemudian kita hubungkan dengan tali K, kemudian gaya yang kita hasilkan adalah gaya tarik sebesar F. Tentukan solusi percepatan sistem 3 balok dan perbandingan T1 dan T2. Kita lihat penyelesaian seperti apa. Karena bergerak ke kanan searah sumbu X, jika diketahui gaya F, maka keseluruhan ini kita namakan sebagai sistem. Karena dia bergerak searah sumbu X, maka kita tinjau hanya searah sumbu X saja, di mana jumlah gaya yang bekerja searah sumbu X itu sama dengan M dikali AX. Jadi ini sih sudah sistem ya. Kita lihat gaya yang bekerja searah sumbu X itu ada F ya, hanya F. F sama dengan M1 tambah M2 tambah M3 kali A. A sama dengan F per M1 tambah M2 tambah M3. Jadi ini kita hitungnya secara keseluruhan, percepatan keseluruhan. Nah, sekarang kita lihat perbandingan tegangan tali T1 dan T2. Kita gambarkan masing-masing diagram benda bebasnya M1 dan M2 seperti ini. Dan kita kalkulasikan secara matematis menjadi T1 sama dengan M1 kali A. Nah, untuk M2 gambarnya seperti ini, kita kalkulasikan menjadi T2 sama dengan gabungan M1 dan M2 dikalikan dengan A. Sehingga kita lihat perbandingannya adalah T1 banding T2 sama dengan M1A per M1 tambah M2 kali A. Karena A sama, kita
bagi menjadi hasilnya 1 sehingga sama dengan M1 per M1 tambah M2. Ingat, solusi yang saya berikan di dalam ini hanya berupa simbol. Kenapa saya tidak memberikan angka? Karena angka itu relatif, bergantung si pembuat soalnya mau angka berapa. Namun di sini saya memberikan solusi sesuai dengan kondisi. Dan pembahasan contoh soal pertama untuk hukum Newton, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tunggu video saya selanjutnya.